Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat atas Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan ini kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab terhadap matan Al-Aqidah At-Tahawiyah yang sudah kita laksanakan beberapa kali. Dan pada kesempatan ini kita akan masuk pada matan yang ke-8. Tapi sebelum kita masuk, kembali kita mengulang membacakan matan Al-Aqidah At-Tahawiyah ini dari matan yang pertama. Hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabil fuqaha'il millah. Abi Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani ridwanullahi alaihim ajma'in wa ma ya'taqiduna min usulid dini wa yadinuna bihi rabbal alamin. Naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi taufiqillahi innallaha wahidun la syarika lah wala syai'a mithluh wala syai'a yu'jizu wala ilaha ghairuhu qadimun bila ibtida'i daimun bila intihai la yafna wala yabid. Naam. Kemudian wala yakunu illa ma yurid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita sampai pada matan yang ke-8 yang kita bacakan tadi, yakni wala yakunu illa ma yurid. Ya, wala yakunu illa ma yurid. Imam At-Tahawi rahimahullah taala menulis bahwa tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan isbat atau penetapan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap qadar dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan terjadi sesuatu di alam ini, di dunia, di langit, di bumi, di planet-planet yang lainnya, atau dimanapun, di semua tempat, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu dengan kehendak kaunianya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya perintahnya sesuatu itu terjadi apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sesuatu itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kun fayakun, terjadilah atau jadilah, maka sesuatu itu akan terjadi. Karena itu saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semua kebaikan dan semua keburukan, semua yang ma'ruf, semua yang mungkar, itu akan terjadi jika dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara kauniyah. Maka tidak akan ada sesuatu pun yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada segala sesuatu pun yang akan berlaku kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita akan mengecek, bahkan ini adalah merupakan bantahan terhadap pendapat segolongan umat atau sebagian dari umat ini yang
menafikan qadar Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengira bahwa yang terjadi adalah sesuai dengan kemauan manusia. Apa yang dilakukan oleh manusia adalah keinginannya sendiri, bukan karena kehendak yang lain. Sebagaimana yang difahami oleh golongan Al-Qadariyah. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu disebabkan karena keinginan mereka, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, maha tinggi Allah Subhanahu wa taala dari apa yang mereka katakan. Karena ini adalah merupakan perkataan yang menganggap remeh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang menganggap remeh kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan menganggap lemah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya ya, sesuatu itu bisa terjadi pada makhluk, ya itu disebabkan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah makhluk boleh berkehendak, boleh berkeinginan, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka semua itu tidak akan terjadi. Manusia boleh membuat rencana-rencana panjang, rencana banyak, boleh mendesain sesuatu, namun kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, maka sesuatu itu tidak akan terjadi. Rencana itu tidak akan terjadi. Segala sesuatu akan menjadi sia-sia disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Maka ini adalah merupakan ya apa yang kita ya yakini pada Allah Subhanahu wa taala. Wala yakunu illa ma yurid. Tidak akan terjadi sesuatu kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di balik semua kehendak itu, di balik semua yang terjadi di alam semesta ini, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, semuanya adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan semua itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suatu hikmah, atau semuanya ada hikmahnya. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang kebaikan, insya Allah adalah hikmah. Ada kehendak Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan suatu umat, atau menghendaki sebuah kejelekan atau keburukan terhadap sesuatu, maka di sana ada hikmah yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk suatu hikmah, dan itu dari segi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu itu untuk suatu ya hikmah, bukanlah karena diadakan begitu saja, atau bukan karena dijadikan begitu saja, bukan karena diciptakan begitu saja. Karena sekali lagi untuk suatu hikmah yang besar, dari sebuah tujuan atau dari sebuah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bahwa segala sesuatu, baik itu kebaikan maupun keburukan, terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakannya ujian bagi seorang hamba atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ditimpakannya musibah bagi seorang hamba atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan diberikannya nikmat ya kepada seorang hamba atau kepada suatu kaum itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan di sana kita akan bisa mengambil banyak hikmah untuk itu. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah wala yakunu illa ma yurid. Itulah poin ya pada matan yang ke-8 ini, berkaitan dengan tidak akan terjadi kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Ya. La tablughul awham, la tablughul awham. Nah, la tablughul awham wa la tudrikuhu al afham. Ya, tidak dijangkau oleh angan-angan dan tidak pula oleh nalar atau daya fikir manusia. La tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Jadi, tidak dijangkau oleh angan-angan, oleh hayalan, oleh angan-angan manusia, dan tidak pula dijangkau oleh nalar nalar atau daya fikir manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dilingkupi, karena Allah Subhanahu wa taala adalah lebih agung dari segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala adalah maha besar dari segala sesuatu, sehingga sesuatu itu tidak dapat melingkupi Allah Subhanahu wa taala.
Hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam segala sesuatu, yang melingkupi segala sesuatu, yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilman. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang ada di belakang mereka. Sedangkan ilmu mereka tidak dapat meliputi ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengetahuan mereka tidak dapat menjangkau semua pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi 'ilma. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di hadapan hamba-hambanya dan apa yang di belakang hamba-hambanya. Sedangkan hamba-hambanya tidak mengetahui apa yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala ya, dapat diketahui akan tetapi ya, tidak dapat dilingkupi. Tentu Allah Subhanahu wa taala harus diilmui. Kita harus memiliki pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, ma'rifatullah. Kita harus memiliki pengetahuan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb, adalah ilah, adalah yang berhak ya untuk diibadahi dengan cara-cara yang dibenarkan olehnya Subhanahu wa taala. Tetapi kita tidak bisa berada masuk menguasai ya kehendak Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari segala sesuatu, sehingga tidak mungkin bisa dihayalkan sepenuhnya. Nah, tidak mungkin bisa diangan-angankan atau diangan-angani sepenuhnya tentang segala sesuatu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mungkin semua bisa dinalar oleh manusia sesuatu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan, dan manusia bahkan tidak boleh mengatakan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak boleh mengangan-angankan tentang Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang telah diisyaratkan atau yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena itu la tabulughul awham. Kita tidak boleh mengangan-angan, membuat angan-angan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ta'tudrikul afham, dan kita tidak boleh memaksa untuk menalar tentang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dilakukan oleh sebahagian kaum falasifah, oleh orang-orang yang mengandalkan daya fikirnya, kemampuan nalarnya untuk menjangkau Allah tabaraka wa ta'ala, untuk memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hal-hal yang sudah tidak sanggup lagi untuk dinalar, untuk dipikirkan. Karena itu memang kapasitas kemampuan manusia untuk memikirkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu hanya sebatas sampai di mana Allah memberikan ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang dirinya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Innani anallah, sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, anallah, aku adalah Allah. Kemudian Allah memerintahkan kepada kita untuk mendirikan salat, untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengatakan kepada umat ini bahwa kalau ada yang bertanya tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka katakanlah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dengan urat leher. Karena itu pada matan yang ke-9 ini Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa la tablughul awham wa la tudrikuhul afham. Kita tidak mungkin bisa mengangan-angan, tidak mungkin bisa menjangkau angan-angan kita, tidak akan mungkin bisa menjangkau segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nalar kita tidak akan mungkin bisa menjangkau secara keseluruhan tentang eksistensi
ya Allah Jalla Jalaluhu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilman. Dan mengetahui apa yang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengetahui apa yang ada di hadapan kita, apa yang ada di belakang kita. Sedangkan ilmu kita, ilmu manusia ini tidak dapat meliputi segala ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali hanya ilmu-ilmu saja yang telah diajarkan di dalam Al-Quran, yang telah diajarkan di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang bisa ditangkap dan ditangkap dengan panca indera. Hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran, dan indera kita tidak akan mampu untuk bisa sampai ke sana. Nalar kita tidak akan bisa mampu untuk bisa sampai ke sana. Karena itu pada matan yang ke-9 ini, ya, Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa la tablughul awham wa la tudrikul afham. Kita cukupkan dengan matan yang ke-10, yakni wala yushbihul anam wala yushbihu al-anam wala yushbih al-anam. Tidak serupa dengan makhluknya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa diserupakan dengan makhluknya, dan tidak akan mungkin bisa diserupakan dengan makhluknya. Dan ini adalah seperti kalimat yang telah disebutkan sebelumnya, ya, tidak ada yang semisal dengannya Subhanahu wa ta'ala. Al-anam, ya, wala yushbihul anam. Al-anam maknanya adalah al-khalqu, adalah makhluk. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci dari sifat keserupaan dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Dan ini sebagian kita sudah sebutkan dalam penjelasan pada matan yang pertama tentang tentang akidah al-asma wa sifat sebagian. Sehingga ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang serupa dengannya Subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha mendengar lagi maha melihat. Maha melihat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bisa disamakan dengan maha atau dengan penglihatan manusia. Maha mendengar Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin bisa disamakan dengan pendengaran manusia. Karena sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah memiliki segala sesuatu, karena dia tidak semisal dengan manusia. Demikian juga dalam Al-Quran yang lain, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Tidak ada seorang manusia pun yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ditegaskan oleh Imam Tahawi rahimahullah ta'ala, wala yushbitul anam. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Ya, tidak ada makhluk di atas permukaan bumi, di alam ini, yang bisa serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, Allah maha suci dari penyerupaan makhluknya. Sekalipun Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi eksistensinya, keberadaannya, ya, fungsinya dan yang semisalnya tidak sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanyalah penamaan-penamaan saja sebagai bagian dari apa yang dimiliki oleh manusia, tetapi sungguh tidak sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak mengangan-angan, menghayalkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala melakukan segala sesuatu. Karena itu bukan lagi ranah atau tidak sanggup untuk dibayangkan oleh manusia. Tidak sanggup untuk dibayangkan oleh manusia. Karena itu wala yushbihul anam, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak serupa dengan makhluknya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya kita cukupkan pembahasan kita pada kesempatan ini pada dua matan yang kita bacakan pada kesempatan, tiga matan yang kita bacakan pada kesempatan ini, yakni matan ke-8, matan ke-9 dan matan ke-10. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita ilmu yang dalam terhadap apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'annya, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadisnya, dan bisa kita mengambil manfaat darinya dan bisa kita gunakan sebagai pedoman hidup dalam keberagamaan kita. Syukran wa jazakumullahu khairan ala ihtimalikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.